Pengunjuk rasa berkumpul di Place de la République di Paris sebagai bentuk solidaritas dengan rakyat Iran. Demonstran mendengarkan pidato sambil memegang spanduk dan plakat bertuliskan kecaman kepada Amerika, Israel, dan membela Iran. Mereka juga mempertanyakan serangan kepada negara-negara lain, termasuk Irak, Libya, Suriah, Venezuela, Kuba, dan Greenland. Melihat aksi-aksi tersebut, mereka mempertanyakan Amerika Serikat dan Israel yang mengklaim sebagai penjamin kebebasan dan keamanan di tingkat internasional. Massa juga memperingatkan terhadap pengabaian hukum internasional yang membahayakan masyarakat dunia. Tak hanya menggugurkan pemimpin tertinggi Iran, sedangkan Amerika Serikat Israel juga menyasar sekolah anak perempuan dan infrastruktur umum lainnya. Ratusan demonstran berkumpul di Wina memprotes pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Para demonstran berkumpul dan menyalakan lilin sambil berduka atas gugurnya Khamenei. Demonstran melafalkan ayat-ayat suci dengan mengibarkan bendera Iran dan Palestina. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan "Jangan ganggu Iran" dan seruan untuk menghentikan agresi. Mereka menilai serangan ini dapat memicu Perang Dunia Ketiga dan menilai aksi Amerika dan Israel sebagai kejahatan dunia. Aktivis, serikat pekerja, dan asosiasi berkumpul di luar Kedutaan Besar Amerika Serikat di pusat kota Athena, Yunani. Mereka memprotes serangan Amerika Serikat dan Israel yang baru-baru ini dilakukan terhadap Iran. Para demonstran meneriakkan slogan-slogan dan membawa bendera serta spanduk Iran. Sementara petugas polisi terlihat mengamati unjuk rasa tersebut. Mereka mengutuk agresi Amerika Serikat dan Israel yang kerap membunuh anak-anak dan bayi. Para demonstran berunjuk rasa dengan membawa bendera dan spanduk bertuliskan pembangunan kembali komunis. Demonstran juga membawa buket bunga putih besar dengan pita bertuliskan berdiri bersama para korban yang tidak bersalah. Tindakan Washington dan Tel Aviv di kawasan itu disebut sebagai campur tangan eksternal dan menilai negara-negara tersebut berupaya menundukkan rakyat Iran dan beresiko menempatkan dunia di jurang kehancuran. Para demonstran meminta agar kedua negara tersebut menghentikan penyerangan dan kembali kepada dialog dan negosiasi. Sementara itu, sekelompok demonstran berkumpul di luar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Warsawa, Polandia, menggelar unjuk rasa solidaritas dengan Iran dan mengutuk serangan IS Israel pada Iran. Plakat bertuliskan "Hentikan agresi terhadap Iran" dan papan bertuliskan "Amerika adalah penjahat", serta slogan-slogan anti-perang mewarnai aksi demonstran di dekat kompleks diplomatik Amerika di Warsawa, Polandia. Para demonstran juga mengutuk serangan IS Israel pada Iran dan menyebut aksi ini sebagai pelanggaran kedaulatan serta sebagai aksi penjajahan terhadap negara berdaulat untuk menguasai minyak. Pihak berwenang Polandia pun mengerahkan sejumlah besar polisi di sekitar kedutaan dan meningkatkan keamanan di pusat kota Warsawa untuk mengendalikan aksi demonstrasi. First and most importantly, there is a renewed hope for the oppressed people of Iran, and we strongly support their right to determine their own future. Second, we must work hard to de-escalate and stop the conflict spreading. In the last hours, we have witnessed numerous attacks, including a drone attack targeting the British airbase in Cyprus. We also saw a strike on the Saudi Aramco oil facility. And I condemn in the strongest terms these reckless and indiscriminate attacks by Iran and its proxies against sovereign territories across the region. And my third point is the stability of the region is of the utmost importance. The only lasting solution is a diplomatic one. And this means a credible transition for Iran, the definite hold to both the nuclear and ballistic programs,
and an end to destabilizing activities in the region. Para pengunjuk rasa berpawai melalui jalan-jalan Kano, Nigeria untuk mengutuk gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Kerumunan orang mengangkat foto mendiang Khamenei dan melambaikan bendera Palestina, Iran, dan Hizbullah. Mereka juga mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel kepada Iran yang dinilai sebagai kejahatan luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Amerika dan Israel ini diyakini akan menghadapi konsekuensi. Garda Revolusi Iran bersumpah akan melakukan pembalasan dan menyatakan bahwa kejahatan besar ini tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Kilang minyak Saudi Aramco sempat berhenti beroperasi usai terkena serangan pesawat nirawak atau drone. Sementara sebuah kapal tanker minyak diserang di Selat Hormuz, menyebabkan 4 awak kapal mengalami luka-luka. Situasi yang semakin memanas membuat raksasa minyak asal Arab Saudi, Saudi Aramco, sempat menutup fasilitas kilang minyak ras Tanura miliknya. Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan darurat setelah kilang strategis tersebut menjadi sasaran serangan pesawat nirawak atau drone. Meskipun operasional sempat dihentikan sementara, situasi di lapangan saat ini telah berhasil dikendalikan. Namun kabar mengenai gangguan pada salah satu pusat pengolahan minyak terbesar di dunia ini langsung memicu kepanikan di bursa komoditas. Sebuah kapal tanker minyak juga diserang di Selat Hormuz. Insiden ini menyebabkan 4 awak kapal menderita luka-luka. Kapal tanker minyak yang mengibarkan bendera Republik Palau menjadi sasaran serangan sekitar 5 mil laut di utara pelabuhan Kasab, Provinsi Musandam. Seluruh awak kapal berjumlah 20 orang telah dievakuasi. Iran menutup Selat Hormuz sebagai bentuk balas dendam atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Penutupan Selat Hormuz ini bisa berdampak pada ekonomi dunia dan Indonesia. Dampak penutupan Selat Hormuz pada ekonomi global adalah kenaikan BBM. Penutupan Selat Hormuz juga akan berdampak pengiriman logistik dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika. Adapun dampak ke Indonesia bisa berdampak kenaikan harga energi, termasuk kenaikan harga BBM. Biaya logistik meningkat dan berpengaruh pada pariwisata. Jika konflik ini berkepanjangan, bukan tidak mungkin harga minyak akan naik, bahkan pasokan akan berhenti. Sebab sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk membahas penutupan Selat Hormuz. Bahlil menyebut hingga saat ini cadangan minyak aman hingga 20 hari ke depan. Mungkin menyangkut dengan kondisi terkini geopolitik ya, menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz di Iran. Karena ini kita antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Karena bagaimanapun kan kita masih melakukan impor 1 juta barel per hari. Kalau cadangan BBM nasional berapa hari? Masih cukup 20 hari. Dampak ke subsidi, Pak? Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Alternatif. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran setelah Iran mengkonfirmasi bahwa pemimpin tertinggi Ali Khamenei gugur dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel. Bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran.
Bendera dipasang pada tiang di kubah masjid dan dikibarkan petugas berseragam sambil memegang foto Khamenei. Di Iran, bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam dan dikibarkan selama periode konflik meningkat. Media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari Minggu. Teheran menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum saat negara bersiap untuk upacara pemakaman. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan sejak hari Sabtu. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Iran juga melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang meluas terhadap Israel. Mencekam sebuah gondola dengan pekerja pembersih kaca berayun ditiup angin kencang. Seorang pekerja tewas terbentur. Dua pekerja bergelantungan saat diterpa angin kencang di atas apartemen di kawasan Surabaya Barat, Jawa Timur. Seorang pekerja yang tergantung bahkan terbentur dinding gedung. Dua pekerja terjebak di gondola yang berayun di ketinggian 25 lantai. Bahkan petugas kedaruratan kesulitan melakukan evakuasi terhadap para korban yang terjebak. Satu orang pekerja yang bergelantungan tewas dalam insiden tersebut, sementara seorang pekerja dalam gondola terluka dilarikan ke rumah sakit. Dievakuasi melalui lantai 25. 25 ya, jadi buka jendelanya. Ya, nanti dikomunikasikan sama pemilik gedung ya, jadi mungkin nanti dinaikkan. Kondisi gondola sudah berhasil diturunkan, namun evakuasi jenazah menunggu proses olah TKP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang chef asal Prancis rela turun ke jalan membagikan takjil gratis untuk warga di kota Bandung, Jawa Barat. Sang chef menyiapkan hingga 200 porsi takjil untuk dibagikan secara coba-coba. Seorang koki asal Prancis bernama David Seleba atau yang akrab disapa Bule Tukang Masak membagikan takjil gratis pada warga di Jalan Perintis, Kota Bandung. David sibuk menggoreng bakwan sayur di bawah tenda kecil miliknya. Tak hanya gorengan, ia juga membagikan minuman manis dan kurma untuk melengkapi menu berbuka puasa warga. Orang dewasa maupun anak-anak antusias dan antre menunggu menu takjil yang dimasak oleh sang bule. David kerap berpindah untuk membagikan menu takjil dan menyiapkan sekitar 200 bala-bala setiap hari. Ya, insya Allah selama Ramadan, tapi kalau di sini, di Klin 8, di Jalan Perintis, kita sekitar 5 hari. 5 hari di sini, nanti kita pindah ke Pengka, ke 1967, kafe restoran ada di sana. Nanti insya Allah pindah lagi. Ini bala-bala, yaitu vegetable fritter, the French. Kaget ya, kaget baru pertama lihat boleh masak di sini lama lagi bagi tajil. Lagi lewat pas lihat bagi tajil, pas ada air bilang ah. Gitu. Ibu emang orang sekitar sini atau? Enggak, orang sana Cilember. Aksi memasak takjil ini bukan kali pertama dilakukan. Sebagai seorang mu'alaf, ia mengaku kerap berbagi di bulan suci Ramadan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuniar Candika, iNews melaporkan. Ramadan membawa warna baru bagi pecinta kuliner di Kabupaten Jember. Salah satu menu yang tengah diburu adalah bakso tulangan iga kuah pedas. Selain enak dan gurih, juga sensasi kuah bakso yang juga dinilai berbeda. Jelang berbuka puasa, sebuah warung bakso di Jalan Citarum, Jember, Jawa Timur ini tak sepi pembeli. Pelanggan datang silih berganti menanti semangkuk bakso tulangan iga yang masih mengepul panas. Menu ini mengandalkan potongan iga sapi yang diolah dengan teknik presto sehingga dagingnya empuk dan mudah lepas dari tulang saat digigit. Kuahnya diracik dengan cabai rawit asli, menghasilkan rasa pedas yang kuat, namun tetap seimbang dengan sentuhan manis dan gurih khas Pendalungan, perpaduan cita rasa Jawa dan Madura.